Dunia pasar modal Indonesia kembali diguncang kabar besar. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, secara resmi menjatuhkan hukuman mati secara administratif kepada sosok yang selama ini dikenal sebagai Raja di lantai bursa, Beni Djokro-Saputro. Bukan hukuman penjara biasa, kali ini OJK mencabut hak Beni untuk selamanya terlibat dalam industri pasar modal tanah air. Sanksi seumur hidup ini menjadi puncak dari rentetan mega skandal yang telah merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah. Pangkal masalah kali ini datang dari emiten berkode POSA, atau PT Belis Properti Indonesia Tbk. Hasil pemeriksaan mendalam OJK mengungkap praktik lancung dalam penyajian laporan keuangan perusahaan ini sejak tahun 2019 hingga 2023. Beni Djokro-Saputro, sebagai pengendali, terbukti menyuntikkan angka-angka fiktif untuk mempercantik performa perusahaan. Ada pencatatan piutang sebesar 31,25 miliar rupiah kepada pihak berelasi, serta uang muka pembayaran senilai 116,7 miliar rupiah yang diklaim OJK tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan. Modusnya klasik namun fatal. Dana hasil penawaran umum perdana atau IPO yang seharusnya digunakan untuk ekspansi bisnis, justru mengalir deras ke kantong pribadi Beni Cokro. Tercatat, aliran dana sebesar 126,6 miliar rupiah masuk ke rekening Sang Taipan melalui skema yang rapi namun kini terbongkar total. Tegas dan tanpa kompromi. OJK tidak hanya membidik Beni secara personal. PT Belis Properti Indonesia dijatuhi denda administratif sebesar 2,7 miliar rupiah. Namun, badai sanksi tidak berhenti di situ. Penjamin emisi efek, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, turut terkena imbasnya. Izin usaha mereka sebagai penjamin emisi dibekukan selama 1 tahun penuh, ditambah denda 525 juta rupiah. OJK menilai, sekuritas ini gagal melakukan prosedur due diligence atau pemeriksaan menyeluruh terhadap investor dalam proses IPO POSA. Tak luput dari jeratan, jajaran direksi POSA periode 2019 hingga 2023 hingga akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut juga dijatuhi denda hingga ratusan juta rupiah. Ini adalah sinyal keras bagi para penjaga gerbang pasar modal untuk tidak lagi bermain mata dengan para manipulator. Bagi publik, nama Beni Djokro-Saputro sudah identik dengan skandal keuangan raksasa. Sebelum sanksi seumur hidup ini jatuh, ia telah lebih dulu mendekam di balik jeruji besi dengan vonis penjara seumur hidup dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Meskipun dalam kasus korupsi PT Asabri ia dijatuhi vonis nihil karena telah menerima hukuman maksimal sebelumnya, kerugian kolektif dari kedua mega skandal ini ditaksir mencapai hampir 40 triliun rupiah. Sanksi OJK kali ini seolah menjadi paku terakhir dalam peti mati karir Beni Cokro di pasar modal, memastikan bahwa sang manipulator tidak akan pernah lagi memiliki ruang untuk mengulang aksinya di masa depan. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.